Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 3 yang beranggotakan 3 orang, saya Bayu Kencono, kemudian rekan saya Sartika Ningsih dan Risna Kurniawati. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai bahasa Indonesia baku sebagai tolak ukur kesalahan berbahasa Indonesia. Mata kuliah Bahasa Indonesia dengan dosen pengampu mata kuliah Bapak Haji Kamal Hasuna, MPD. Di sini saya akan menjelaskan sedikit pengantarnya. Hakikatnya bahasa Indonesia itu beragam ditinjau dari segi situasi kebahasaan yang dikenal adanya 2 ragam bahasa Indonesia, yaitu ragam bahasa Indonesia baku dan ragam bahasa Indonesia non-baku. Ragam bahasa Indonesia baku adalah ragam bahasa Indonesia yang digunakan dalam situasi formal atau dalam wacana ilmiah atau karangan ilmiah. Dan sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia baku, selanjutnya ragam bahasa Indonesia non-baku adalah ragam bahasa Indonesia yang digunakan dalam situasi non-formal dan tidak sepenuhnya sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia baku, tetapi lebih banyak mengikuti kaidah bahasa Indonesia non-baku. Kemudian saya akan menjelaskan sedikit sifat bahasa Indonesia baku. Ada 3 sifat bahasa Indonesia baku, yaitu 1. Memiliki kemampuan kemantapan dinamis. Maksudnya di sini adalah bahasa Indonesia baku memiliki aturan yang tetap atau ajek. Baku atau standar tidak dapat berubah setiap saat. Hal ini antara lain tanpa pada proses nasalisasi prefiks men ketika bergabung dengan bentuk dasar. Kemantapan tampak dalam perubahan bentuk prefiks men menjadi men, mem menjadi men, meng menjadi menge, dan me. 2. Bersifat cendikia. Ciri kedua yang menandai bahasa baku ialah sifat cendikiaannya. Perwujudannya dalam kalimat, paragraf, dan satuan bahasa lain yang lebih besar pengungkapan penalaran atau pemikiran yang teratur, logis, dan masuk akal. 3. Adanya keseragaman. Baku atau standar berperanggapan adanya keseragaman proses pembakuan sampai taraf tertentu, berarti proses penyeragaman kaidah, bukan penyamaan ragam bahasa atau penyerangan variasi bahasa. Itulah ciri ketiga ragam bahasa yang baku. Kemudian materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya Risna Kurniawati. Sekian dari saya, terima kasih. Langsung saja, di sini saya akan melanjutkan pemaparan materi yang sebelumnya telah disampaikan oleh rekan saya. Pada poin C, fungsi bahasa Indonesia baku. Yang pertama, fungsi pemersatu. Dengan fungsi pemersatu, bahasa baku memperhubungkan semua penutur berbagai dialek bahasa itu. Dengan demikian, bahasa baku mampu mempersatukan mereka menjadi satu masyarakat bahasa dan meningkatkan proses identifikasi penutur seorang dengan seluruh masyarakat itu. Dengan kata lain, sesungguhnya penggunaan ragam bahasa baku, dalam hal ini ragam bahasa Indonesia baku dapat dijadikan modal untuk mewujudkan integrasi nasional dan harmoni sosial. Yang kedua, fungsi pemberi kekhasan. Fungsi pemberi kekhasan yang diembun oleh bahasa baku memperbedakan bahasa itu dari bahasa yang lain. Karena fungsi itu, bahasa baku memperkuat perasaan kepribadian masyarakat Indonesia. Hak itu terlihat pada penutur bahasa Indonesia. Kemudian yang ketiga, fungsi pembawa kewibawaan. Pemilikan bahasa baku membawa serta wibawa atau prestise.
fungsi pembawa wibawa bersangkutan dengan usaha orang mencapai kesederajatan dengan peradaban lain yang dikagumi oleh pemerolehan bahasa baku sendiri. Yang keempat, fungsi sebagai kerangka acuan. Bahasa baku selanjutnya berfungsi sebagai kerangka acuan bagi pemakaian bahasa dengan adanya norma dan kaidah yang kodifikasi secara jelas. Norma dan kaidah itu menjadi tolak ukur bagi betul tidaknya pemakaian bahasa orang seseorang atau golongan. Dengan demikian, penyimpanan norma dan kaidah dapat dinilai. Kemudian, poin D, ciri-ciri bahasa Indonesia baku. Yang pertama, dari segi bahasa lisan, bahasa Indonesia baku memulai ucapan atau lafal baku. Yang kedua, dari segi bahasa tulis. Bahasa Indonesia baku memakai ejaan resmi dalam kurung. Sekarang ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan yang diperbaharui oleh EYD terbaru. Ketiga, keterbatasan unsur. Yang ketiga yaitu keterbatasan unsur bahasa daerah, baik leksikal maupun gramatikal. Unsur leksikal ialah unsur bahasa yang berupa kata seperti ketemu seharusnya bertemu dan tapak asma seharusnya tanda tangan. Sekian pemaparan materi dari saya. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, di sini saya akan melanjutkan pemaparan materi dari rekan saya, yaitu tentang poin B, tentang ragam kesalahan bahasa Indonesia. Kesalahan itu menurut Wijono, yang pertama atau yang poin A, kesalahan struktur. Kesalahan struktur itu ada 7 bagian, yaitu yang pertama kalimat efektif tanpa subjek, kedua menempatkan kata depan di depan subjek. Dengan kata depan ini subjek berubah fungsi menjadi keterangan. Yang ketiga, tanpa unsur predikat menempatkan kata yang di depan predikat. Dengan kata ini predikat berubah fungsi menjadi perluasan subjek. Yang keempat, menempatkan kata depan di depan objek. Seharusnya kata kerja transitif langsung diikuti objek dan tidak disisipi kata depan. Yang kelima, menempatkan kata penghubung intrakalimat tunggal pada awal kalimat. Yang keenam, berupa anak kalimat atau klausa atau penggabungan anak kalimat. Yang ketujuh, salah urutan. Poin B, kesalahan diksi. Kesalahan diksi yang pertama, diksi kalimat salah jika menggunakan dua kata bersinonim dalam satu frasa, seperti agar, supaya adalah merupakan bagi, untuk, demi, untuk, naik ke atas, turun ke bawah, dan lain-lain. Yang kedua, menggunakan kata tanya yang tidak menanyakan sesuatu, seperti di mana, yang mana, bagaimana, mengapa, dan lain-lain. Yang ketiga, menggunakan kata berpasangan yang tidak sepadan, seperti tidak hanya, tetapi, seharusnya, tidak, tetapi, atau tidak hanya, tetapi juga, bukan hanya, tetapi juga, seharusnya, bukan hanya, melainkan juga. Yang keempat, menggunakan kata berpasangan atau verba berpreposis secara idiomatik yang tidak sesuai. Yang kelima, penempatan numeralia distributif. Yang kedua, diksi atau kalimat kurang baik atau kurang santun. C. Kesalahan ejaan. Kesalahan ejaan berpengaruh kepada kalimat efektif, bukan hanya memperkecil kualitas kalimat, melainkan juga dapat mengakibatkan kesalahan kalimat. Oleh karena itu, penggunaan ejaan perlu diperhatikan dalam keseluruhan penulisan, atau lebih lanjut, lihat buku ejaan yang disempurnakan. Yang F. Faktor yang menyebabkan kesalahan berbahasa. Ada beberapa faktor kemungkinan penyebab timbulnya kesalahan. Dalam bagian ini, pada garis besarnya, faktor itu dibedakan atas 3 macam, yaitu faktor pemakai bahasa, faktor lingkungan, dan faktor bahasa. Yang
Yang pertama, faktor pemakai bahasa. Pemakai bahasa amat besar peranannya dalam usaha mengulangi kesalahan-kesalahan dalam berbahasa. Betapapun sempurnanya aturan bahasa, aturan-aturan itu tidak ada artinya jika pemakai bahasa itu sendiri tidak mau memahami dan sekaligus menerapkan di dalam kegiatan berbahasa. Kedua, faktor psikologis. Walaupun jumlahnya tidak terlalu besar, ada kalanya kesalahan itu muncul karena adanya semacam rasa enggan untuk menggunakan ragam bahasa yang benar dan akhirnya lari ke ragam bahasa yang salah. Hal ini terutama terjadi apabila kesalahan itu demikian meluas atau membudaya sehingga seolah-olah tidak dampak lagi atau tidak dirasakan lagi kesalahannya oleh masyarakat luas. 3. Faktor lingkungan. Masyarakat yang kurang pengetahuannya tentang bahasa Indonesia akan menganggap bahwa apa yang mereka dengar atau mereka baca dari berbagai media massa ini selalu baik dan benar. Yang terakhir atau yang keempat, faktor bahasa. Kesalahan dalam berbahasa juga bisa disebabkan oleh faktor bahasa yang dalam hal ini karena kesulitan bahasa Indonesia itu sendiri dan pengaruh bahasa lain terhadap bahasa Indonesia. Mungkin itu saja pemaparan materi dari kami. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Sekian dan terima kasih.